Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Otto Hasibuan, jangan disalahkan Joko Chandra terkait dengan pelariannya. Ini sumber saya dari YouTube, saya lihat pandangannya itu demikian. Jadi menurut Otto Hasibuan, jangan disalahkan Joko Chandra terkait pelariannya itu. Karena apa? Karena dalam putusan Mahkamah Agung tidak ada disebut ditahan atau tidak. Sehingga jaksa tidak berani katanya melaksanakannya. Dan hal itu katanya tidak bisa. Inilah kesalahannya, akhirnya dimanfaatkan Joko Chandra melarikan diri ke luar negeri. Jadi menurut hukum, dari saya meninjau dari sudut hukum, putusan Mahkamah Agung yang sudah menjatuhkannya 2 tahun, seharusnya jaksa di situ putus langsung memasukkan Joko Chandra itu kepada lembaga pemasyarakatan. Setelah dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, maka perkara itu menjadi sudah masuk tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Karena kalau Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung itu tidak perlu mencantumkan ditahan atau tidak. Yang penting Hakim Agung sudah menyatakan terpidana dihukum selama 2 tahun, cukup itu. Tidak perlu disebutkan dalam surat keputusan Mahkamah Agung itu ditahan atau tidak Joko Chandra. Karena putusan Mahkamah Agung itu selama 2 tahun itulah pegangan seorang jaksa. Berdasarkan putusan ini, jaksa seharusnya melaksanakan putusan Mahkamah Agung itu dengan memasukkan Joko Chandra ke penjara. Jadi kalau melihat hal ini adalah kesalahan daripada jaksa itu sendiri. Karena kalau Mahkamah Agung sudah menjatuhkan hukuman selama 2 tahun penjara, dia tidak ada lagi hubungannya dengan perkara itu. Dia sudah lepas tangan. Apakah itu mau dilaksanakan hukumannya itu atau tidak sama jaksa, itu terserah jaksa, bukan di tangan hakim lagi itu. Jadi itu sudah merupakan tanggung jawab jaksa. Sedangkan Mahkamah Agung sudah tidak ada lagi urusannya dalam perkara itu. Karena dia sudah menjatuhkan hukuman selama 2 tahun penjara. Dan juga putusan Mahkamah Agung ini sudah merupakan putusan akhir. Tidak ada perlu di sini banding kasasi. Dia sudah sebagai putusan akhir, dengan sendirinya dia langsung ingkrah, jadi putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Jadi dengan demikian, di situ putus Mahkamah Agung itu seharusnya jaksa langsung memasukkan Joko Chandra itu ke penjara untuk melaksanakan putusan hakim selama 2 tahun di penjara tersebut. Inilah. Jadi saya tidak sependapat dengan banyak pengacara yang menyatakan demikian, bahwa putusan hakim itu harus ada mencantumkan apakah seorang tersangka itu ditahan atau tidak. Hal itu tidak perlu lagi. Pokoknya hakim sudah menjatuhkan hukuman selama 2 tahun penjara, sudah selama itu sudah ada lagi hubungan daripada hakim di situ. Mau dilaksanakan atau tidak putusan itu terserah jaksa. Itu semua di tangan jaksa. Karena sesuai ketentuan, kalau perkara Mahkamah Agung itu adalah sebagai putusan akhir. Tidak ada lagi upaya hukum banding kasasi. Di situ putus perkaranya, langsung jaksa melaksanakan putusan hakim itu dalam bentuk memasukkan Joko Chandra ke penjara. Dan tidak boleh ada menunggu-nunggu orang lain. Apakah jaksa berwenang atau tidak, itu harus ditetapkan. Dan jaksanya mungkin kurang memahami hukum itu. Jadi saya bilang di sini sekali lagi, itu benar-benar terletak kesalahan di tangan jaksa itu. Kenapa dia tidak langsung mengeksekusi Joko Chandra, memasukkannya ke penjara selama 2 tahun? Kalau alasan tidak masukkannya Joko Chandra ke penjara karena tidak ada perintah penahanan atau ditahan atau tidak oleh Mahkamah Agung, itu tidak penting. Itu tidak penting itu.
Yang penting Mahkamah Agung sudah menjatuhkan hukuman selama 2 tahun penjara. Maka pada saat itu, karena dia sudah merupakan putusan akhir yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka jaksa harus segera melaksanakan putusan hakim dengan memasukkan tersangka ke dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Jadi dengan larinya Joko Chandra sampai 11 tahun, ini terletak kesalahannya di tangan jaksa ini, bukan di tangan hakim, bukan di tangan polisi, ini di tangan jaksa ini. Karena apa? Karena jaksa itu adalah sebagai pelaksana putusan majelis hakim. Dia sebagai pelaksana putusan hakim. Tidak boleh orang lain, kalau namanya perkara pidana, hak jaksa itu adalah sebagai pelaksana putusan hakim, dan tidak boleh dilaksanakan oleh hakim maupun polisi, tidak boleh. Yang hanya bisa melaksanakan itu adalah jaksa sendiri. Jadi saya bilang, saya tidak sependapat menyatakan putusan hakim itu harus disebutkan dulu di dalam putusan hakim ditahan atau tidak perlu. Yang penting putusan majelis Mahkamah Agung itu sudah ditetapkan Joko Chandra itu bersalah dan dihukum selama 2 tahun penjara. Pada saat dia sudah diputuskan Mahkamah Agung, seharusnya jaksa memasukkan Joko Chandra ke penjara, sehingga dia tidak bisa melarikan diri, karena ini sudah ketentuan hukum. Jadi itu pendapat saya masalah ini. Jadi kesalahan di sini, mengapa Joko Chandra sampai bisa lari? Karena jaksa di sini, di kesalahan jaksa tidak segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung untuk melaksanakan hukumannya selama 2 tahun di penjara. Sekian dan terima kasih.